Ada yang nitip tuh, apa rasanya Jo? Dulu Jojo itu nomor 1. Sebenarnya nggak gitu nggak sih Om. Karena nggak peduli ya, maksudnya yang lebih penting buat saya waktu itu adalah banci tampil aja gitu. Jadi memang suka keramaian, suka crowd. Narsis ya, Joy? Iya, narsis banget deh. Ya, saya akan mulai episode kali ini, episode spesial. Nostalgia saya dengan masa lalu, dengan poster berikut itu. Coba taruh dulu posternya ya. Nah, Tiba-tiba, saya kemarin nggak sengaja ikutin Twitter kok nama saya disebut-sebut. Ternyata mereka lagi ngebahas film Joshua O Joshua. Dan wah, saya ini scroll banyak videonya ya, dan saya ikut nangis juga kadang-kadang. Dan orang nggak banyak tahu ya bahwa saya adalah manajernya Joshua pada saat ini, periode ini, dan saya adalah yang membuat skenario filmnya dan juga menulis lirik-lirik lagunya. Tamu saya langsung Joshua Suherman. dadakan gini nih Om nih. Baru beberapa hari lalu di WhatsApp sama Om Helmi. Ayo kita ngobrolin ini, lagi rame di Twitter nih. Ayo Om. Aduh, apa kabar Jo? Baik Om, apa kabar? Ada yang nitip tuh, apa rasanya Jo? Dulu Jojo itu nomor 1 ya. Iya ya, sebenarnya nggak gitu nggak sih Om. Karena nggak peduli ya, maksudnya yang lebih penting buat saya waktu itu adalah banci tampil aja gitu. Jadi nggak peduli. Kayak kamu banci beneran tuh ya? Iya, banget. Gila itu. Jadi memang suka keramaian, suka crowd. Narsis ya Joy? Iya, narsis banget deh. Narsis banget. Makanya sekarang orang cari perhatian di sosmed tuh aku kayak, udah kenyang gitu. Udah lewat ya? Udah kenyang. Nggak ngejar viral-viral, nggak deh. Gitu. Tapi benar bahwa banyak orang nggak tahu kalau Om Helmi bukan salah satu, bahkan yang nulis sendirian ya waktu itu. Iya, 8 bulan nulisnya. 8 bulan itu? 8 bulan nulisnya. Karena dulu kan kita ketemu dengan seseorang, kalau kita sebut. Karena akhirnya saya dituduh plagiat ya. Ingat, kita ketemu seseorang, oh iya, sempat ada penulis isu besar itu. gitu. Kita mesen skenario, terus dia cerita tuh kan nggak ini kan Jo. Dia itu cerita, beliau itu cerita tentang ingin membuatkan Joshua film, ingat nggak ya? Waktu saya kampanye, saya dituduh plagiat loh. Saya plagiat dari mana? Karena bos satu itu, almarhum, mendiang lah. Kan ingat nggak? Dia mau bikin cerita, kamu ngejar layang-layang. Oh iya benar. Ada layang-layang putus, nanti kamu masuk kampung, ngejar lagi masuk ke kota. Iya. Akhirnya kan nggak kelar-kelar, saya tulis sendiri. Jadi inspirasi Joshua itu justru boot polish. Ada film India dulu, anak kecil, penyemir sepatu. Oh iya, Papa pernah cerita, benar-benar. Pokoknya intinya nangis lah. Iya, sedih lah pokoknya. Kemarin aku nonton sama istriku, nangis. Padahal nulis sendiri. Oh iya, saya cengeng banget Jo. Makanya karya saya ke uang kaget, beda rumah nangis. Iya. Kalian nonton nangis. Dan lucu, istriku nggak tahu. Ya Allah Pak, ini kamu yang nulis. Kok bisa gitu? Kok bisa sebagus itu? Saya juga kagum loh dengan diri saya. Kok bisa nulis segitu? Kayaknya nggak mungkin gitu. Dan kayaknya cerita semacam itu udah lama nggak kita lihat ya di layar lebar ya. Ya, banyak orang. Ini. Dan orang ngebahas film ini saya ketawa-ketawa. Adegan yang paling melankolik itu pada saat Jojo yang dikurung di luar ya. Mungkin kita bisa liatin videonya ya. Kita liatin yang video apa? Dikunciin pintu. Dikunci pintu. Bu, Jojo Bu. Ya pulang. Jojo udah itu ramenya karena jadi meme. Ini dia nih. Ya ini nih. Bu, ini Jojo Bu. Hujan dinginan Bu. Beresik kan? Bu, Jojo ini Bu. Bu. Ini paling dikenang orang ya. Kalau saya lihat dari tweet-tweet komennya. Awalnya kalau nggak salah gara-gara ada salah satu stand up comedian namanya Dana. Dia bawain ini di materi stand up-nya. Terus kemudian potongan gambarnya jadi meme saat itu. Jadi diganti-ganti, Bu, bukain Bu, Jojo udah apa misalnya gitu, diganti-ganti sama mereka. Masih kemarin di tweet-tweet ya? Iya, masih di tweet. Bu, Jojo ini Bu. Dan gitu. fun fact, ini syutingnya nggak hujan sebenarnya. Oh iya? Iya, jadi waktu itu sutradaranya Opung Edo Pesta Sirait. Edward Pesta Sirait. Jadi akhirnya karena nggak pakai belangwir juga, jadi akhirnya botol-botol minuman itu ditaruh depan kamera aja buat ditetes-tetesin gitu. Kreatif banget ya? Iya ya, orang tuh kalau kepepet idenya selalu lebih baik. Aduh, dan yang main film ini dahsyat ya. Dan sekarang lagi ngetop.
Cut Keke sama Eeng Sarta Hadi, Iya. kan bapak ibunya Jojo. Betul, bapak itu ibu angkat. berpasangan lagi di sinetron paling top sekarang. Oh ya? Yaitu Takdir Cinta Yang Kau Pilih. Oh malah baru tahu. Oh Mereka iya, jadi berpasangan. enggak suami istri tapi mereka di situ Bareng. main bareng. Oh. Jadi Cut Keke sama Eeng Sarta Hadi main di Takdir Cinta Yang Kau Pilih yang sekarang lagunya lagi top, lagunya Budi Doremi. Oh itu. Ku tidak bisa tenangkan kembali. Iya. Ku akan berubah takdir cinta yang ku pilih. Ternyata Helmi itu penonton Sidana. Dulu nonton Ikatan Cinta, aku nonton juga. Nonton yang ngikutin Cinta Setelah Cinta. Kalau Jojo saya nggak tahu lagi di mana. Pokoknya Yowes Band aja udah. Emang udah lama nggak stripping. Iya ya, Desi Ratnasari, Anjasmara. Wah gila yang main-main. Mega Utami jadi apa Jo? Mega Utami sekarang dokter dia. Dokter Dia, dokter dan sudah menikah juga gitu. Jadi ya Oke. terakhir ketemu di bintang tamu di Tonight Show berdua nyanyiin lagu soundtracknya. Waduh. Joshua. Gitu. Dulu sempat digosipin Jojo dulu digosip baca-baca orang ya. Gak tau ya era itu kayaknya anak kecil kenapa digosipin aneh banget. Masih SD. Padahal dia gak ngerti apa-apa. Iya. Jadi saya itu dulu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah lagu soundtracknya Joshua, Andai Aku Kaya itu ya bisa jadi trending topik di viral di TikTok juga TikTok, ya. iya, soundnya dipakai di TikTok. Dan itu dipleset-plesetin ya. Iya. Coba deh kita tonton Andai Aku Jadi Kaya. Andai aku jadi kaya, punya uang sejuta-juta, kan ku beli banyak gitar. Untuk apa? Ku sewakan pada pengamen-pengamen. Kuningan. Ini Epicentrum, sekarang jadi epicentrum nih tanah ini kalau nggak salah ya. Dapat aja ya Jo ya. Dapat lokasi aja. yang kayak gini. Dan ada YouTuber tuh Om yang menarik, dia bikin konten YouTube bikin before after lokasi syuting Joshua. Segitunya. Iya, ternyata lumayan merasa tersanjung juga sih ada orang yang segitunya ya. Jadi Pasar Senen tuh dilihat before after ini, set ketika Jojo dan Jejen lagi main gini-gini. Oh, ada orang yang niat kayak gitu ya. Sekolahnya di mana Jo? Santa Maria. Santa Maria. Di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya, jadi kalau nggak salah itu lokasi pertama. Jadi memang awal syuting tuh ngabisin set sekolah aja gitu. Kalau nggak salah seragamnya juga seragam Santa Maria deh itu. Oke, jadi saya tuh orang nggak ada yang tahu ada yang tidak. Kalau saya itu adalah mungkin saya manajer artis profesional pertama kali ya. Yang iya ya, Yang dengan betul-betul profesional. desk job manager ya. Dengan ya. desk job manager. Kalau dulu kan manajer itu nggak jelas itu. Kadang-kadang Contact person mungkin ibunya, ponakannya, tukang bawain Iya. baju ya. Iya, kalau ngurusin kontrak. secara korporasi waktu Iya, itu kita iya. dulu bikin perusahaan loh. Iya. Namanya Joshua Enterprise. Enterprise. Ada papanya Jojo, Iya. ya mendiang Jedi Suherman, dan ada Om Lim Siobok. Betul. Kami bikin namanya dulu Joshua Enterprise, kemudian jadi Triwarsana. Triwarsana. Triwarsana itu triwarna satu nada. Karena 3 orang itu ya. Ya, ono Jowone, ono Palembang, ono Cinone. 3 Dan warna satu nada. Om Helmi paling panjang umur ya. Ya, saya paling panjang umur dari bertiga. Ya, bapaknya Jojo, papanya Jojo udah meninggalkan kita juga Om Siobok. Siobok. Yang sangat baik itu Jo ya. Iya, baik banget. Jadi teman-teman, saya waktu itu baru dipecat, diberhentikan lah dari Ani Sumadi. Ini ceritanya nih Jo. Jojo juga nggak tahu. Pasti nggak tahu nih. Iya, jadi saya waktu itu diberhentikan dari Ani Sumadi tahun 98 kalau nggak salah. Terus saya ditelepon oleh Om Siobok. Oke. Saya nggak terlalu kenal. Saya kenal Om Siobok sebagai pemain voli nasional. Oh, bukan dari lukisan malah? Enggak, setelah itu. Oke. Jadi, tapi waktu itu saya memang pernah bantu dia bikin kejuaraan voli lah. Dia bilang, Mi, lo mau pegang Joshua nggak, Mi? Gue bilang, Joshua yang mana? Itu loh yang diobo-obo. Oh, oke. Akhirnya ketemu dengan bapak Joshua, ada Joshua umur 5 tahun. Mas Helmi, manage anakku, cekel ke anakku, pegang anakku, tapi bikinin kuis. Gue bilang, Joshua umur berapa? 5 tahun. Bisa baca? Nggak bisa. Gimana mau bawa acara kuis kok mau jadi nggak bisa baca gitu. Tapi ya saya tidak kalangan akal. Ya, lagi pula saya ingat banget tuh Pak Siobok bilang, Mi, tapi serius yo. Jangan kerja tempat lain. Dia nggak tahu aku baru dipecat lagi. Oh, harapannya maksudnya jangan 2 perusahaan. Oh iya. Saya baru diberhentikan. Disuruh keluar lah tepatnya Oke. oleh Bu Ani karena udah perbedaannya jauh sekali.
Saya muter, akhirnya kita bikin kuis Iya. Joshua. Gus Joshua tuh Waduh. di Indosiar waktu itu ya. Indosiar. Dan karena memang belum bisa baca, jadi nggak bisa baca cue card, dikasihlah co-host ya waktu Co-host itu. ya. Iya. Ada Om Taufik Sapalas. Iya, ada Kang Denny. Eko Patrio. Iya, Om Eko. Itu yang paling sering ya? Iya, Om 3. Farhan aja pernah tuh. Oh ya? Iya, Malah Bang. lupa. Farhan pernah dulu Iya. kita coba-coba ya macam-macam. Uges, Kak Jody juga kalau nggak salah Jody. pernah, iya. Tapi paling sering itu dengan apa Eko lah Iya, ya. dengan Om Eko, betul. Ini kan nggak dia ngomong otok. Iya, itu di situ. Padahal anggota DPR sugih juga. Rumahnya gede banget Rumahnya 150 miliar Eko Patrio. Dulu, Ya akhirnya Om Eko juga bikin ada Ekomando kan. Ekomando, Iya, iya. bikin. saya dulu nggak banyak, saya bikin aja. Nah Joshua belum bisa baca, ya udah tebak-tebakan lagu aja. Iya. Saya bilang, Jo, kalau betul saya begini, kalau salah begini. Tapi Jojo saking pinter nggak perlu lihat saya. Itu tadi akhirnya dibales di kontennya R66 Media, tebak lagu juga. Oh gitu Iya, ya? tadi udah bikin TikToknya. Dulu Jojo tinggal bilang, kalau itu berpacu dalam melodi. Kalau Jojo bilang, Kak Nunu. Kak Nunu, karena pemain musiknya Kak Nunu. Abis Hai, Kak itu Nunu. ada main bersama Joshua ya setelah Main itu bersama ya? Joshua. Iya. Kuis Joshua itu meledak. Jadi itu karya pertama saya setelah keluar dari Anu Sumadi. Ratingnya 9, Jo. Untuk saat itu. Iya, iya, Ratingnya 9, sponsornya penuh. Iya, iya. Ya, Ingat, sponsornya penuh, hadiahnya penuh. iya. Ya. Dulu inget selalu ada Mbak Suwati, kalau inget. Iya, kita Mbak Suwati ya, Iya, masih megang ada. itu nama sponsor satu-satu gitu. Obat batuk lah, apa gitu. Orang nggak bisa baca. Dan nggak ada earpiece ya dulu ya. Oh, mana ada lah. Semua Iya. pakai Matador itu ini. Dulu kan, sekarang Matador kan bisa di screen. Iya, dulu Sekarang nggak manual. bisa. Akhirnya karena permintaan sponsor nggak ketampung, sponsornya Joshua, kita bikin main bersama Joshua. Iya, game yang show. lebih bergerak ya. Iya. Sponsor oleh Indomilk. Oh iya benar, Indomilk itu Iya. sponsornya. Gila bener. Om Arnold, Om Arnold si Hombing. nanti tolong kau ranselkan ini. Galak banget dia kalau jadi sutradara ya. Aduh, Joshua gila ya. Saya kan di dalam seminar saya selalu mengatakan, bukan karena dulu saya manajernya Joshua, tapi saya bilang bahwa nggak ada talent yang lebih komersial dari Joshua. Kamu dulu iklan sampai 30, Jo ya? Iya ada sih, secara barengan ya. Barengan lo ya? Iya. 30 iklan? Ya makanya dulu ketika bacain hadiah di kuis Om, ketika sponsornya itu kompetitor, yang bacain co-hostnya. Iya, Karena saya nggak bisa bacain. 30 loh. Iya. Masih ingat gak Jo iklanmu apa aja? Ya yang paling lama Nutrisari pasti ya. Nutrisari. Yang itu Nutrisari. jeruk makan jeruk? Iya betul. Wah, legend. Terus? Indomilk kan masuk jadi sponsor juga karena sebagai Iya. BA-nya waktu itu. Oke, terus? Yang paling absurd, bukan absurd ya, yang paling tidak disangka saat itu salah Printer. satunya printer Epson. Sama Om Bobby Arifin. Iya benar. Epson, Metrodata tiba-tiba ngontrak kita untuk Joshua iklan printer yang Di gini, sini gini. di pundak ya. Wah, itu gila. Sempat Printernya ada- laku keras. Sempat ada pertentangan juga sih, Oh, maksudnya ya? ketika itu kok anak kecil ngiklanin printer. Saat itu printer ini ya teman-teman, nggak kayak sekarang. Elit banget dulu. Iya, anak Iya. sekolah bisa pakai printer. Dulu tuh enggak Iya. gitu. Gila. Apalagi Jo? Itu kecap Indofood tuh rata-rata iya. Semua. Iya, Popmi. Indopel, Popmi. Iya. Yang ngepel aja ke Ngepel, Joshua. Iya, bener. Terus sama Mbak Nunung tuh kalau nggak salah Iya, syutingnya oke. sama Terus Mbak apa Nunung. lagi? Kecap Indofood. Semua kalau Indofood semua lah itu. Iya, Sama Ibu Eva ya. Ibu Eva, betul. Eva Riana Hutapea. Iya. CEO-nya Indofood, pokoknya seluruh pokoknya ditaruh. Karena Joshua tuh dianggap bejo. Dianggap apa pembawa hoki. Feng Shui-nya mungkin tepat saat Tepat itu. saat itu. Sekarang nggak tahu Feng Shui-nya. Padahal CEO-nya nggak berubah loh. Bayangin aja. Dulu ada sepatunya Dari Jawa Timur ya? Jawa sepatu? Timur. Iya. Ya Allah, namanya Pro ATT. Pro Waktu ngontak saya bilang apanya Hamdan ATT ini? Itu laku keras ya Jo ya. Iya. Laku keras sampai dia dari Maklun sampai wah pabriknya. Pabriknya, ya sempat main ke pabriknya juga. Dan memang itu perusahaan keluarga kan, kayaknya Iya, keluarganya juga akrab akhirnya akhirnya. sama keluargaku gitu Om. Jadi orang Surabaya juga lah. Ya. Apa mana? Eh, Kino. Permen Kino. Oh, Pak betul. Haji Dwi Sapta. Dwi Sapta. Paling banyak ngontrak Jojo. Iya, Dwi Sapta itu Ini Kino, agency. yang lain kuno. Iya, benar. Kino juga ada turunannya tuh, ada Kino Bear, ada Kino Buah, dan lain-lain. Terus, ini biskuit Trakinas. Trakinas. Iya, Trakinas, biskuit. Terus Indofood yang Frito-Lay juga kan, Oke. snack-snacknya. Indofood. Terus itu ada ini lagi ya. Apa namanya? Yang makanan snack itu? Yang
Kayak sosis. Oh, So Good Chicken Nugget. Chicken Nugget So Good. Iya. 30 loh Joshua, belum lagi Cubitus. Cubitus, Wah, itu. yang paling legend tadi Iya. Cubitus ya. Tapi itu kan print ad kalau nggak salah ya. Iya. Jadi emang dia nggak ada TVC-nya. Epson juga kalau nggak salah print ad nggak ada TVC-nya. Ya gitulah, saat itu banyak kompetitor akhirnya karena satu-satu megang ada brandnya, jadi nggak bisa bacain brand kompetitor gitu. Yang gila satu hari saya dikejar untuk ada telur, kan habis sosis So Good sosis. Iya, sosis Ada satu telur Java. Omega apa gitu mau pakai Joshua. Gitu. Saya tuh udah nggak suka lah, masa telur iklannya Joshua nanti dianggap telur Joshua gitu ya. Telur Masa saya bertelur gitu ya. Dianggap latu-latu Joshua. Ya. Soalnya enggak, kita naikin di Uber, tapi segitu Joshua. Kita hitung waktu itu 30 lah iklan. Iya, brandnya mungkin ya. Ada buku tulis juga ya? Iya ya, lupa. Pokoknya Lupa kalau namanya. yang waktu kecil banget tuh udah malah nggak inget tuh. Iya. Oh, Sepeda. yang paling gila itu ada obat batuk, Sakatonik. Maxtril kalau obat Maxtril. batuk. Terus ada Sakatonik Sakatonik ABC. ABC. Iya. Itu Saka Pharma. Saka Pharma. Dulu itu kalau anak kecil kalau nggak mau minum obat dinyanyiin lagu Joshua. Sakatonik ABC, dia buka up gitu. Dan nggak tahu ya kebetulan aku tuh memang ini sih Om, BA yang emang menyukai produknya. Jadi bukan sekedar jadi BA tapi emang suka gitu. Di rumah dikirimin ya emang doyan aja makan terus gitu. Iya, Sakatonik itu kayaknya itu adalah TVC pertama Joshua yang durasinya 1 menit karena waktu itu kayaknya jarang durasi Sakatonik ya? iklan 1 menit. Syutingnya 3 hari. Dan kami dulu, saya dengan bapaknya terutama dikecam karena dianggap eksploitasi anak-anak. Ya, karena dikira Joshua itu nggak sekolah. Show-nya penuh ya, hampir 40 ya sebulan ya. Iya pokoknya. Padahal cuma 1 minggu tok. Iya. Yang lain sih tetap sekolah. Kalaupun weekdays biasanya malam. Malam Ya, ya. setelah sekolah lah. Saya dikecam eksploitasi anak-anak. Kamu tanya Joshua merasa saya eksploitasi nggak? Orang dia happy banget. Orang aku banci tampil. Wah, aku sampai dibahas Iya. ada dirjen manggil. Saya bilang, saya waktu itu teman-teman ya, dulu zaman itu memang lagu anak-anak Joshua dengan yang lain kan ada Giovanni, Iya. ada siapa lagi? Trio Kwek-Kwek. Trio Kwek-Kwek, ada siapa lagi? Jo? Ada Tina Tun. Cindy Cindy Senora, iya. Tina Tun gitu. Iya. Terus di kelas lain kita nyebutnya. Up there gitu ada Sherina. Kita Iya. dianggap eksploitasi anak-anak. Kita sebenarnya rindu loh, daripada anak sekarang nggak punya idola anak-anak. Sekarang anak-anak nggak punya idola anak-anak. Iya, Idolanya ya, tuh sekarang. Blackpink gitu, yang belum tentu lagunya cocok gitu. Iya, bukan cuman lagu sih Om, lebih ke ya aku juga suka Blackpink gitu saat ini. Iya, Cuman iya. kan Ya, nggak tapi kamu kan semua bukan anak-anak lah. Iya, itu Iya. dia. Nggak semua hal yang ada di idolanya, nggak cuma Blackpink ya, apapun itu bisa diterima semua kalangan umur gitu. Bahwa mendengarkan lagu yang bukan anak-anak ya boleh-boleh aja, tapi lagu yang dikhususkan untuk anak-anak sih sebenarnya harus Sekarang terus udah ada. nggak ada yo. Iya. Saya udah pernah mau bangkit kemarin bawa lagu Om Ati Mahmud Iya, gitu ya. iya. Bikin filmnya. Orang Ambilkan tua, bulan-bulan. Mas Helmi bikin dong dulu kayak Joshua. Kita bikin, ibunya nggak beli Nggak nonton. kasetnya. Nggak nonton. Iya. Ngomong aja ibu ini. Ya gitu, menurut saya sih zaman itu tidak akan pernah berulang. Iya, sama. Joshua juga sempat bikin campaign Save Lagu Anak waktu itu. Tapi lama-lama memang kalau orang tuanya sendiri nggak bikin environment yang Betul. baik buat anaknya, nggak akan bisa kok. Nggak Nggak akan bisa, iya. Sekarang dengan adanya Spotify dan lain-lain kan ibaratnya itu pasar bebas ya Om ya. Maksudnya bener-bener diadu secara terbuka gitu. Lagu anak-anak ketemu sama lagu Ed Sheeran gitu. Ya sulit kalau tidak ada Iya, iya. keluarga yang boundaries. Ngebatasin dulu. Zaman dulu tuh, waduh, penggemar Joshua gila. Sehari kita Sabtu Minggu mungkin bisa, kamu sampai digendong-gendong tuh gila ya. Oh iya. Kalau di Jakarta aja sih weekend pernah sih sehari 3 kali manggung. 3 kali gitu. Iya. Kota Bunga dulu ya, langganan Kota ya. Bunga di Kota Bunga, Puncak. Cipanas ya. Iya. Habis itu dia ke Bandung digendong. Oh itu Wah. mah pakai for rider dulu. Pakai for rider. Seolah-olah saya pejabat gitu. Jadi sebenarnya nggak pernah minta gitu-gitu sih. Cuman Iya. memang karena panitianya kita udah bilang jadwalnya nggak bisa karena mepet. Itu dari Puncak nggak bisa ngisi acara di Bandung. Nggak bisa. Pokoknya harus gini pakai for rider gitu. Waduh. Jadi ya dibilang risih sih risih ya gitu. Cuman dikasih ya udahlah mau gimana. Kamu dulu kan gemesin banget Joy.
Iya ya. Yang nyubit banyak banget ya Joy. Dan kamu marah dulu kalau Iya. dicubit. Karena dulu ibu-ibu misalnya kukunya panjang tuh sering baret. Iya. Gitu, sering banget berdarah baret. Gitu. Sekarang agak berkurang gitu ya Iya, gemesinnya. cuman dapat cabinya doang sekarang. Yang bertahan. Iya, yang bertahan. Perut pindah ke perut kayaknya kalau sekarang. Dulu medoknya justru menjadi Iya. kekuatan luar biasa gitu. Iya benar. Jadi memang dilarang ini ya, maksudnya dilarang untuk menjadi orang lain gitu. Maksudnya kalau medok ya biarin aja nggak apa-apa. Jadi satu hari teman-teman, saya itu ditelepon tadi oleh Pak Siobok untuk megang Joshua. Itu dari saya ceritakan yang lucu. Doa kami dulu dengan Ibu Joshua itu nggak dikabulkan Tuhan. Itu doa kami, ya Tuhan, Joshua jangan gede-gede dong. Emang bonsai kita kan. Iya. Tapi salah satu tujuan Joshua Enterprise bukannya justru untuk itu Om ya. Maksudnya Ya. ketika nanti Joshua udah gede ya harus sustainable dan Sustainable harus gitu. ada yang nge-replace gitu. Jadi ya bersyukurnya waktu itu Papa, Om Helmi dan Om Siobok mikir jauh ke sana sih bahwa Ya, ini kita bikin perusahaan. Iya, setelah aku besar aku ngelihat kayak oh mikir panjang juga ya. Ya, Bahwa zaman ini itu. kalau nggak dibikin secara company emang sulit gitu. Iya, dulu jadi sekali lagi saya bukannya ngeklaim ya. Memang pertama ada artis yang di-manage Iya. dengan cara korporasi ya Joshua lah. Habis itu mungkin manajemen yang serius berikutnya Gigi, Om Dani Pete. Benar, Dani Kami dulu Pete. selalu berdoa. Kami dianggap manajer artis yang pendahulu lah ya. Iya. Kalau sekarang wah udah canggih-canggih. Oh, sekarang semua rata-rata punya sendiri. Ya sendiri dan sok banget tuh pakai rider yang ngerepotin panitia. Kita nggak ada riders dulu ya. Wah, harus pakai Alphard. Kita nggak ada urusan dulu ya. Nggak ada. Dulu kita mah apa aja. Naik mobil sendiri kalau di Jakarta. Makan seenaknya. Iya, Bandung juga. Bahkan dulu sempet ketika tur posisinya kalau nggak salah Joshua lagi di Jawa Timur, terus ada Panasonic Award. Akhirnya Iya. Om Helmi yang datang. Iya. Iya, Om Helmi Joshua yang datang. Ya itu Triwarsana kuis dan game show-nya Kita menang. pernah satu malam menang 5. Iya, 5. Saya menang dengan Siapa Berani, Joshua. Wah, malah dia ini best of the best, Joshua ya. Yang gedenya piala. Gedenya, Udah nggak ada piala nominasi itu kayaknya sekarang ya? Nggak ada lagi. Udah nggak ada ya? Joshua menang talent anak, Iya. kuis Joshua-nya menang. Gamenya menang. Siapa Berani saya menang, Beda Rumah menang. Triwarsana dapat 5 pokoknya. Dapat 5 satu malam. Orang pe bosen ngeliat aku naik ke atas panggung. Om Helmi naik, turun lagi. Gokil Joshua. Iya. Dan juga masa itu udah lewat ya Jo ya. Udah. Gimana perasaan Joshua sekarang gitu? Yang lebih berat sebetulnya adalah ngelihat ke belakang dan kosong ruangan itu. Jadi kenapa kosong ya? Kenapa nggak ada yang mau ngisi lagi gitu segmen dan pasar itu gitu. Sementara kita membuktikan kalau secara bisnis itu pasar yang bagus loh gitu. Iya. Tapi kenapa nggak ada yang tertarik ke sana gitu? Kalaupun ada, ya apresiasinya juga jadi nggak seperti dulu lagi gitu. Sedih sih sebenarnya. Saya melihat, saya kan yang ngikutin karena saya ada di dalamnya ya. Iya. Gejolak-gejolak, kecaman terhadap saya dianggap eksploitasi anak-anak. Apa eksploitasi? Katakanlah kalau Joshua quote unquote dikorbankan, which is not. Karena dia sekolahnya juga bagus banget Dan ya. terbukti sampai hari ini saya masih di industri hiburan, itu Iya. artinya emang beneran. Iya, dan sekolahnya beres gitu. Beres, nggak pernah nggak naik. Nggak pernah nggak naik, nilainya juga nggak jelek-jelek amat Iya. gitu. Nggak pernah juara Nggak sih pernah juara memang, sih. tapi ya Iyalah, ngikutin terus kok. ngikutin terus gitu. Dan dia, secara pengetahuan kan dia update banget gitu. Saya bilang, saya pernah tantang tuh. Nggak tahu eselon 1, saya bilang, Bapak, saya bisa loh berhentiin Joshua untuk perform apapun. Tapi siapa coba hero-nya anak-anak? Kalau mereka hero-nya nanti lagunya Madonna lah. Oh iya dong, kemana? Dan ini kejadian loh, Yuk. Iya, Kejadian akhirnya loh. kejadian. Mereka senangnya Britney Spears zaman Iya, itu. saat itu. Oops, I did it again, anak kecil. Nggak pantas, Jo. Apalagi sekarang dengan lagu-lagu yang kadang-kadang kata-katanya tuh nggak pantas diinin anak-anak gitu. Iya. Iya, sebenarnya saat itu mungkin bahayanya belum terbayang ya, Om. Iya. Masih, ya emang kenapa kalau anak kecil dengerin Iya. lagu-lagu itu gitu. Tapi jangka panjangnya sih udah mulai berasa nih sekarang Iya, gitu. iya. Iya. Film anak kurang. Betul. Iya, film anak kurang. Kalaupun Lagu-lagu ada- anak hampir nggak ada. Kalaupun ada mungkin dapat layarnya sedikit, Iya, lah sedikit. berapa jam tayangnya sedikit. Apalagi di TV ya. Saya pernah ngomong, kenapa acara anak-anak nggak pernah akan hebat di TV? Karena acara anak pasti ditayangkan nggak bisa prime time dong. Oh iya, betul. Iya, begitu nggak bisa prime time, rate cut iklannya kan menjadi murah. Iya. Begitu rate cut iklannya murah, revenue-nya, penghasilan TV-nya menjadi kecil. Turun, iya. Begitu penghasilannya kecil, biaya produksi pasti kecil banget. Iya.
kalahlah dengan Shinchan. Pasti. Ya kalahlah Tinggal beli dengan aja. Upin Ipin yang tinggal beli aja. Iya, benar-benar. Marsha and the Bear gitu. Dulu Pasti kalah. Joshua punya program satu di SCTV itu jam 6 pagi kayaknya. Jadi memang tujuannya buat anak-anak siap-siap ke sekolah gitu. Iya. Tapi TV kayak nggak tahu ya, mau gitu untuk willing untuk Mestinya ada begitu. Iya. Mestinya ada diwajibkan lah ya. Itu yang saya bilang, pemerintah harus hadir. Iya. Ya misalnya dikasih, kalau di negara-negara kayak Eropa, negara-negara Skandinavia itu ada kewajiban, Jo. Jadi misalnya produk-produk yang menyasar anak-anak, susu, apa gitu, dia harus wajib membuat acara edukatif untuk anak. Mau ratingnya bagus, mau tidak, Iya. Itu nggak ada persoalan. kalau hidup pada akhirnya secara money bagus banget kok. Iya. Maksudnya kita lihat Teletubbies deh contoh ya. Maksudnya iya. bisa selegenda itu. Upin Ipin lah. Upin Ipin, benar-benar. Tapi ketika Om Helmi di TVRI dulu gimana tuh? Ya saya berusaha bangkit lah, kita punya acara anak-anak lah. Iya, tapi Repot banget. tetap TV swastanya juga nggak mau ngikutin Iya, kesana tapi ya. kita dulu nggak peduli lah. Kita punya acara yang dulu dibawa oleh Sanasak aja ya. Sampai lupa. Saya tuh kalau ngomong TVRI itu udah hilang semua. Emang dulu saya pernah di situ. Jadi. Iya. Sekarang Om Helmi Minum lebih dulu. suka nongkrong di sebelahnya di Spark aja ya, gitu ya, di Spark ya. Aduh. Emang udah buka Spark gitu. Di sebelahnya masih ada emang. Nggak tahu dulu sempat nonton Liga Inggris sih pokoknya. Iya. Pokoknya sempat nonton. Apalagi Liverpool lawan MU. Kita janji nggak ngomong itu ya. Oh iya benar. Karena nanti saling menyakiti. Gitu. Wow, Joshua dulu ya. Bayangin kesibukannya show 30-40 show sebulan. Terus ada 2 kuis Joshua, main bersama Joshua. Seminggu syuting Kali 2 seminggu kali. ada sinetron Anak Ajaib. Iya, betul. Dan kita syuting main bersama Joshua di Indosiar itu, dan kuis Joshua itu selalu pulang sekolah, inget Pulang banget sekolah kan. ya, pulang sekolah. Pokoknya Dan dia fun aja. pulang sekolah sampai rumah, kadang nggak mandi, pokoknya berangkat aja ke Indosiar, tidur Happy di aja, mobil. memang kamu tuh narsis dari kecil aja. Banget, nggak tahu kenapa ya. Pokoknya ngelihat crowd itu seneng, ngelihat. Makanya kalau Om Helmi mungkin perhatiin waktu kecil, misalnya main bersama Joshua kan selalu ada supporter tuh. Iya. Meskipun nggak lagi on cam juga seneng aja gitu main, ngobrol, bercanda sama yang lain gitu. Jadi ya nggak tahu sih itu curse atau gift ya. Curse atau gift. Iya. Ya akhirnya mungkin itu ya, ketika orang bilang eksploitasi itu karena point of view mereka bisa dimengerti lah, point of view mereka tidak sama gitu. Tapi kalau dia menyaksikan sendiri, Iya, gila. Sebenarnya saya bilang, bukan saya mengeksploitasi Joshua. Joshua yang mengeksploitasi gua. Karena kalau di show kita harus nyiapin semua tuh. Iya. Nyiapin kontraknya, nyiapin pastiin jalan bisa ke sana apa enggak, Dan digendong. boleh ditanya sama Om Helmi, pernah nggak sekalipun aku rewel gitu Nggak pernah. Maksudnya nggak mau, capek gitu. Nggak pernah. Karena emang justru ini yang saya tunggu. Dan Joshua tuh ya, almost no repeat, no retake. Oh iya. Nggak ada retake kalau dia kan cuman spontanitas saja. Dan kalau retake pasti nggak sama ya. Oh iya, nggak tahu kenapa tuh. Ada dorongan dari dalam yang tadi udah kena gitu. Jangan sama gitu. Aduh, ya Allah, luar biasa. Iya ya, saat-saat itu. Waktu kantor masih di Tanah Abang 2. Tanah Abang 2. Tanah Abang 2. Jadi Jo, ingat banget dulu saya sempat membuat acara tour bersama Joshua. Kita ke Amerika ya. Iya. Kita ke Amerika. Wow, ada berapa orang masih berhubung dengan saya tuh. Ya, mereka datang ke Amerika. Pokoknya tour bersama Joshua. Iya. Kita ke selalu inget Disney. cerita lucu sih kalau ini ya. Om Iya, Helmi iya. pasti masih inget Iya, Mama benar. minta pop mie ya. Mama Joshua itu kan Jowo. Waduh, 100%. Jadi satu hari kita ke Las Vegas. Dia kepengen makan pop mie. Ya kita selalu bawa pop mie karena makanannya kurang cocok nih, Kurang Mama. cocok gitu Iya. dia. Terus dia minta air. Mas Helmi, piye? Pacaran nih. Saya bilang bukan kayak iklan Joshua. Hot water please. Gitu. Saat itu tagline-nya pop mie adalah hot water please gitu. Jadi dia begitu mesen sama room service-nya hot water please. Di Caesar Palace ya kalau nggak salah. Caesar ya? Palace. Di Caesar Palace. Ngomongnya hot water please gitu. Terus pas udah dikasih bilangnya thank you yo. Thank gitu. you yo. Wah, iya. Thank you yo. Thank you yo. Surabaya banget aja. Mama sehat aja. Sehat. Jose? Jose ya sehat. Sekarang udah pisah rumah karena sejak nikah, tapi masih sering main kadang mama ke rumah gitu. Salam ya. Iya, disampaikan salamnya.
Saya selalu dulu kita ngebahas Joshua dengan Jose. Selisih berapa tahun? 2. Selisih 2 tahun. Kalau fisik, aku mengatakan cakepan Jose daripada Oh Joshua. iya, dia dari kecil cakep selalu banget. ganteng banget adanya. Gitu. Lebih putih gitu dia. Lebih putih, lebih cute gitu. Iya. Joshua lucu, ini lebih lucu lagi. Dia jiplakannya papa katanya. Jiplakan ya. Mukanya jiplakan Kalau papa. kamu agak ke mama ya. Jadi apalagi sekarang mungkin Om Helmi lama nggak ketemu ya. Oh, lama nggak ketemu. Sekarang makin mirip papa banget. Beda kumis aja. Ya Allah. Terus lahir juga di bulan yang sama ya? Iya, beda sehari. Beda sehari itu. Kalau kita bicara apa ya, rasi bintang ya. Kalau kita bicara zodiak, Iya. horoskop, bintang sama, Iya, Scorpio. diasuh oleh bapak dan ibu yang sama, Iya. di lingkungan yang sama, tapi jadinya karakternya beda banget. Satu pendiam, satu super narsis. Yang satu kalau aku mungkin ada masalah aku lebih mikir, tenang justru. Kalau dia lebih meledak-ledak. Meledak-ledak Iya. ya. Kenapa ya Jo? Nggak tahu tuh kenapa tuh. Kayaknya Shio lebih banyak berbicara di sini ya, karena beda Oh, Shio-nya. Shio. Ya mungkin ya. Dia Shio anjing, saya Shio monyet gitu. Jadi monyet lebih lucu daripada anjing ini. Lebih aktif ya mungkin ya. Anjing kan lebih, pokoknya lo gigit gue gigit balik gitu mungkin. Iya dia beda banget sih karakternya, beda banget. Beda banget. Nggak tahu kenapa. Sekarang apa profesinya Jose? Dia bisnis masih sama teman-temannya, dia buka usaha Oke. F&B. Gitu. Jalan. Ya lagi baru start sih. Dia berapa kali, pokoknya emang senangnya bisnis kayaknya. Dia sempat bisnis jersey, bisnis apa gitu. Oke Jo, jadi ini kita mengenang masa lalu ya. Begitu hebatnya Joshua. Wah, nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan lah zaman itu. Dan kemudian akhirnya kan mestinya Ronaldo belajar dari kamu ya. Duh, kenapa tuh? Ya begitu udah usia jangan uring-uringan dulu gitu. Oh ya. iya, terima aja. Terima aja. Kalau nendang udah nggak kenceng itu terima aja. Kalau udah nggak dicubitin ibu-ibu, terima aja. Ini waktunya kita memulai usaha sesuatu yang baru justru. Ya jadi memang ini sih memang aku menunggu masa puber saat itu. Karena aku nggak sabar buat ibaratnya ngerombak fondasi semua. Terus apa yang bisa aku bikin dari sini. Karena jujur semua yang aku dapat waktu kecil itu, aku tidak pernah merasa ini hasil tanganku sendiri gitu. Selalu ada papa, mama, ada Om Helmi, ada semuanya semuanya tuh ibaratnya nyuapin gitu. Jadi aku tinggal makan. Secara ego sebenarnya nggak dikasih makan tuh. Secara ego pribadi tidak merasa sebesar itu. Nah, makanya seneng banget ketika akhirnya harus vakum karena aku bisa dengan tangan sendiri ngebangun sesuatu dari nol gitu. Dan ya puji Tuhan akhirnya sampai sekarang puas gitu ngelihat apa yang sudah dibangun. Dan ternyata aku bisa membangun sesuatu tidak dari apa yang aku lakukan di masa kecil. Jadi aku benar-benar kayak bikin dari awal. Memang harus begitu ya? Kayaknya harus gitu. Karena banyak ngeliat teman-teman yang nggak bisa move on dari kejayaan masa kecilnya. Akhirnya dia malah stuck di situ dan kita ngelihatnya kayak justru kasihan sih gitu. Dan saya salut banget Jojo dari seorang anak gitu. Waktu jadi anak pun sudah jadi tumpuan keluarga lah ya, terutama penghasilan ya. Iya, ikut membangun lah. Ikut membangun. Dan kemudian papa meninggal ya pada saat Joshua masih kecil dan Joshua harus step up tuh. Iya. Ya menjadi tulang punggung keluarga. Betul, dengan 2 adik dan 1 ibu. 1 ibu. Di Jakarta lagi ya? Di Jakarta. Dan memang ditinggal saat usia-usia lagi labil-labilnya 18 tahun. 18 tahun ya? 18 tahun. Jose 16 berarti Jocelyn 8 tahun. Dan dalam transisi ya? Iya. Dari popularitas nomor 1 gitu ya. Dan kemudian dalam masuk lagi ke era pencarian. Iya. Untuk kembali comeback. Waktu itu belum syuting lagi, maksudnya syuting tapi nggak sebanyak itu. Terus belum main film lagi yang ya apa ya, yang titik balik gitu belum sih. Jadi tapi mungkin rencana Tuhan memang itu gitu. Jadi papa dipanggil Tuhan itu supaya aku bisa tahu nyoba semuanya. Karena kalau nggak akan selamanya manja, akan selamanya papa mama gitu. Jadi ya positifnya itu, hikmahnya itulah. Gitu. Oke. Dan dalam era-era itu setelah lepas dari saya juga kan papa jalan sendiri gitu kan. Iya. Melakukan aktiviti juga yang tidak berjalan baik ya Jo ya. Termasuk datangin FC ya Jo ya. Iya, sempat di bidang promotor. Promotor. Waktu itu terus kemudian
nggak tahu gimana ceritanya. Acaranya sukses banget. Oh iya? Iya, acaranya sukses banget. Tapi ada masalah dengan partnernya di sana dan lain-lain apa gimana. Akhirnya ya itu mulai stres, kepikiran dan jantung. Jadi memang pelajaran berharganya adalah kalau stres tuh kayak mama aja, ngomong. Kalau emosi Omel tuh, gitu ya, iya, keluar semua keluar udah. aja nggak apa-apa. Papa, Om Papa Helmi kan tahu lebih sendiri. diem, ya. Orangnya mendem banget dan itu bikin dia jadi stres, kena jantung akhirnya. Iya. Gitu. Saya dengan Om Syabok tuh, waduh, Iya. apa banget ya, prihatin banget. Karena Papa Joshua saya tahu lah ya. Dan jadi Anda nggak punya tahu ya, dulu EPSE lagi top-topnya tuh. Oh iya. Ya, Meteor Garden itu, dan Joshua penggemar Meteor Garden, EPSE, dan kemudian memutuskan untuk bikin show. Revisi Mama sebenarnya. Mama sebenarnya. Iya. Mama yang ngefans banget. Dan kemudian saya tahu karena tidak dihandle secara profesional, faktor partner juga bukan di bidang itu. Iya. Jebolnya di tiket lah, yang nonton banyak tapi revenue-nya saya nggak tahu kemana lah. Iya, detailnya sih aku lupa seperti apa, tapi intinya memang ada clash dengan partner saat itu. Jadi ya tidak berjalan dengan baik gitu. Orang lihatnya sih sukses banget acaranya ya. Banget kalau penontonnya. Iya. Sales juga sebenarnya oke gitu Om saat itu. Cuman banyak jebol lah. post eventnya itu yang tidak berjalan dengan baik. Jadi sponsorship dan lain-lainnya itu yang nggak berjalan dengan baik gitu. Dan itu jadi masalah yang berentet ke belakangnya. Gitu. Itu yang kemakan di Papa ya. Iya, dan nggak ada dendam sedikit pun, itu yang aku heran dari Papa ya. Maksudnya nggak apa-apa loh untuk revenge gitu, untuk ambil tindakan yang benar tuh nggak apa-apa. Tapi nggak sih, dia lebih memilih untuk ya udah ngalah aja nggak apa-apa. Tapi mendem dalam jadi ya, mendem jero ya. Itu akhirnya, dan itu pelajaran paling berharga. Mama juga bilang waktu Papa meninggal, kamu kalau ngerasa benar lakuin yang benar, jangan dipendem, jangan ngalah karena kamu nggak enak. Nggak enakan. Jangan ngalah karena kamu nggak enakan. Karena Mama tahu itu ada di aku sifat itu. Akhirnya jadi bom waktu suatu hari gitu. Mending kayak Mama aja ya. Iya, kayak Mama aja. Cuma dulu gitu. Maksudnya ketika Papa, Om Helmi, Om Syabok bikin Triwarsana kan semua bisa diomongin baik-baik gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi ketika yang satu lagi setelah itu sih. Iyalah. Saya tahu juga orang dulu juga mainnya di kantor kita. Betul. Saya bilang sama Syabok kok Papa Joshua ninggalin kita gitu ya. Tapi lucu juga Triwarsana kan masih bertahan, Jo. Iya. Habis itu Om Syabok juga menyusul, saya tinggal sendiri. Iya. Ya, jadi Triwarsana is just a name. Ada Joshua dulu, perusahaan kita namanya Joshua Enterprise. Iya. Memproduksi acara anak-anak. Iya. Terus karena saya pikir, ada lagi yang bisa kita kerjakan, saya bikin Helmi Yahya Production. Iya. Saya bikin Mimpi Kalie, Asal iya, gitu. Asal, benar. Asal macam-macam. Playboy Kabel juga ya? Playboy Kabel. Iya. Habis itu baru Pak Syabok bilang, nggak bagus nih bagi nama nih. Kalau lu udah nggak ada, nanti perusahaan kita bubar. Muncullah Triwarsana. Jadi wah keren itu. Dari garasi Jo ya. Iya bener. Dari garasi, kemudian kita pernah dulu punya 30 acara sekaligus Jo. Iya. Kita pernah bikin sinetron. Banyak banget. Sampai akhirnya kantor sebelahnya dibeli juga. Dijebol akhirnya. Dari cuman ruko satu gitu. Itu pun nggak utuh tuh ruko. Iya nggak utuh. Jo, pelajaran apa yang menurut Joshua, yang dari perjalanan Joshua? Wah, berat gini ya. Sebenarnya sih bukan orang yang tepat sih untuk memberikan pelajaran, tapi boleh lah ya mengingat. Iya. Mengingat 2 tahun lagi adalah 30 tahun aku berkarir gitu. Jangan cari fame, jangan cari uang. Fame dan uang itu akibat gitu. Terus? Akibat dari kita melakukan sesuatu yang sangat baik. Jadi kalau ngomongin fame, I was there, nggak ada apa-apa di atas sana, kosong. Maksudnya setelah semua orang ngenalin kamu, terus apa gitu, kosong, nggak ada. Money nggak ada habisnya gitu ya. Bahwa kita hidup perlu uang betul, tapi itu bukan satu-satunya goals gitu. Yang lebih penting sebenarnya adalah gimana kita enjoy ngejalanin sesuatu sih. Karena kalau kita enjoy ngelakuin sesuatu, kita bisa total di situ dan jadi kita bisa ngelakuin yang terbaik. Ketika kita ngelakuin yang terbaik, misalnya ketika aku jadi penyanyi dulu, jadi top of mind orang, Om Helmi jadi pembawa acara yang top of mind orang, uang dan fame tuh itu otomatis kok. Dan konsekuensi. Itu konsekuensi gitu. Jadi itu justru bukan goalsnya gitu.
ketika itu udah datang sendiri ya kita justru nggak mikir ke sana, kita justru pengen maju lebih jauh lagi, bukan karena uangnya tapi karena kita suka banget ngelakuinnya gitu sih Om. Iya, jadi makanya sekarang Instagramku tuh aku nggak pernah segitunya sampai numbers, it's all about numbers kan sekarang orang ngeliat tuh statistik gitu. Buat aku enggak sih, happiness, ketenangan hidup itu jauh lebih mahal harganya gitu. YouTube Joshua pun nggak terlalu aktif juga ya? Enggak. Kalau pengen bikin konten aja, bikin gitu. Penontonnya banyak, syukur gitu. Kalau enggak, ya emang aku pengen bikin, nggak apa-apa gitu. Itu buah dari kesukaan kita kok gitu. Gila, kamu tuh mateng banget jadinya ya? Ya, old school. Karena mungkin dari kecil terlalu banyak ketemu orang. Jadi orang yang berusaha nipu udah pernah ketemu, orang yang berusaha oportunis udah pernah ketemu, orang yang baik tulus udah pernah ketemu, orang yang ya semua jenis manusia udah pernah ketemu gitu. Jadi sekarang nggak kaget lah ngelihat orang. Bukan lagi orang yang berusaha nipu, orang yang udah nipu kamu pun kamu udah ketemu ya gitu. Iya udah. Kalimat lebih benernya begitu kan? Iya benar. Jadi ketemu terlalu banyak manusia, akhirnya justru kamu belajar, iya. Gitu. Sekarang Joshua ngapain? Di MLI bareng sama teman-teman Majelis Lucu Indonesia. Iya. Itu juga sedikit banyak belajar dari Om Helmi Papa dan Om Syobok gitu. Sama kok ininya, roadmap-nya tuh sama. Iya. Bermula dari sesuatu yang kecil, ya kita ngelakuin yang terbaik aja pelan-pelan terus expand makin gede sampai Majelis Lucu kayak sekarang gitu. Happy gitu bisa ngulang apa yang Papa lakuin dulu. Walaupun nggak gampang juga aja ya. Oh iya pasti, berdarah-darah di awal tuh udah pasti sih Om. Maksudnya jadi ngerasain apa yang Om Helmi Papa, Om Syobok lakuin dulu gitu. Bener, kantornya dulu dari ukuran seberapa, terus tanpa modal, betul ya Om ya dulu. Nggak pakai modal. Joshua Enterprise tuh tanpa modal. Sama Majelis Lucu Indonesia modal dulu kita dulu Triwarsana itu modalnya 21 juta bagi 3 tuh. 7 Uangnya dari Om Syobok tuh 7 juta, 21 juta modal tuh. Tapi dalam setahun wah omzet kita miliaran. Itu teman saya bilang this is the fastest growing company gitu. Iya. Bayangin dengan modal 1 juta kita kalau sekarang startup miliar. Lah ya itu ya. Wah lebih dari startup ya. Untung waktu itu belum ada istilah-istilah startup. Iya. Dulu kita sempat mau IPO ya. Iya. Ada Kocincin, Endro pernah masuk. Betul. Ya tapi kita nggak cocok, we buy back. Iya. Dulu kita ingat banget tuh, Om Syobok itu demikian baik ya. Saya minta beliin mobil, gue kan masa mobil gue jelek banget, saya pakai Espas. Mau beli apa lo Mi? Beli ya Kijang kayak. Toto dibeliin BMW 1 orang 1, bukan 3 aja 1 orang 1. BMW terbaru saat itu ya? Terbaru lah. Terbaru, jadi nggak tahu ya 3 orang itu kalau dari kacamata anak kecil saat itu ngelihatnya ini 3 bapak-bapak yang sederhana banget gitu. Papa tuh Kijang, Om Helmi Espas ya. Bahkan Om Syobok sendiri Kijang waktu itu. Ke kantor naiknya Kijang gitu. Terus kemudian BMW 3 gitu. Wah gitu. Apa ke kantor naik BMW. Ya hal-hal kayak gitu seneng sih Om, maksudnya ngelihatnya. Apalagi sekarang Joshua bisa ngulang hal-hal yang sama, belajar menghargai. Oh berarti apa yang diperjuangkan sama Triwarsana dulu tuh berat banget ya. Bisa sampai segede ini gitu. Karena kalau cuma dengar cerita kan kita nggak tahu Om beratnya. Jadi ya emang harus ngejalanin gitu. Di MLI. Terus ada bisnis F&B, buka bar juga di dekat rumah. Di Cibubur? Enggak, yang di BSD. Di BSD? Di Serpong BSD. Itu terus sekarang justru main film setahun mungkin sekali, 2 kali aja lah. Karena setelah melihat mundur gitu, satu regenerasi itu perlu ada. Kedua, udah mulai apa ya? Bukan capek sih kalau dibilang, tapi udah mulai ngerasa cukup dengan situasi lokasi syuting, reading dan lain-lain gitu. Jadi kalau kangen aja syuting gitu. Gak gampang tuh ya. Oh iya. Wah, you are up there. Iya. Tapi justru itu kemauan sendiri sih Om. Ketika orang berlomba-lomba cari panggung, aku justru mau panggung, ambil aja nggak apa-apa. Aku cuman kalau kangen, karena biar gimana pun showmanship itu nggak pernah bisa hilang dari dalam diriku. Jadi kalau kangen aja aku akan naik gitu. Dan itu menenangkan sekali.
di belakang layar tuh ternyata menenangkan dan menyenangkan. Karena ya benar, kita emang harus mapan di tempat lain dulu untuk bisa ikhlas kehilangan panggung gitu. Ketika kita cuman ngelakuin sebagai entertainer, nggak ada business side-nya gitu, ya memang sulit sih. Akan haus panggung terus. Gitu. Saya nggak kebayang kayak Joshua ya. Saya juga waktu megang Joshua, I was not an artist. Saya bukan artis ya. Saya waktu itu kerja di Ani Sumadi sebagai ujung jadi manajer. Saya dosen akuntansi di STAN, di Perbanas. Saya tuh akademisi loh sebenarnya. Komentator basket juga kan? Komentator basket. Ya karena dari musiknya belum diterima ya. Yang honornya kecil gitu. Itu pun bukan nomor 1, kalah dengan Ari Sudarsono ya kan. Berarti Om Helmi benar-benar play by play gitu di samping lapangan? Oh iya. Sampai akhirnya saya pernah siaran NBA Final kan di Amerika ya. Oh iya. Saya pernah ke Chicago, Orlando, Houston gitu. Makanya ketika dulu ke US sama Om Helmi langsung Lakers nih. Kita Lakers gitu. Jadi menurut saya, ya saya ngalamin lah ya, nggak gampang. Dulu bukannya Joshua punya panggung, semua panggung punya Joshua dulu. Saya bilang bayangin aja nggak ada artis talent yang punya 30 kontrak iklan sekaligus, jadwal manggung penuh, kuisnya 2 laku ya. Wah karena sampai dulu kita nolak sponsor itu sampai nolak. Sampai berantem orang. Kalau udah sama dong nggak boleh dong kita terima dua-duanya. Iya, kompetitor. Dulu ingat kaos aja kan banyak yang mau masuk ya. Betul. Cuma karena Cubitus udah. Sebatu. Iya. Ya, kemudian supermarket segala macam lah. Akhirnya kan terakhir kan di film kan Matahari semua yang masuk tuh ya. Iya. Ada Matahari. Aduh, jadi bayangin tuh Joshua. Dan gila Pak, mana ada artis yang merchandise-nya selaku Joshua. Oh iya, sampai topi, kupluk. Bener. Waduh, semua orang kalau pakai kupluk Joshua ya. Itu dulu bikin sendiri ya, maksudnya tidak ada vendornya gitu ya. Ada vendornya. Kita pakai merek sendiri. Ya, tiba-tiba Joshua karena mungkin regenerasi ya. Iya. Generasi dan kemudian memang era penyanyian anak memang udah hilang. Iya. Terakhir bahkan Triwarsana punya label albumnya Joshua yang keberapa tuh Triwarsana kan? Triwarsana, yang sama Om Nugi ya? Iya, bukan. Setelah itu. Setelah itu. Iya. Juga udah lupa. Ya kalau udah lewat gitu. Dulu Joshua kita coba ya naik. Karena orang selalu ngeritik ngebandingin Joshua dulu sama Sherina ya. Oh kalau Sherina musikalitas jauh lah. Dengan kualitasnya jauh gitu. Lah. Orkestra. Tapi Joshua kita coba kawinkan sama Nugi dulu ya. Iya kan Nugi. Apa dulu Jo? Nombok dong ya? Nombok dong Iwake. Ini. Lonjak gitu. Itu video klipnya ada Om Helmi, ya ada Samuel Rizal ternyata. Ya. Baru nggak juga. Belum ngetop Bapak itu. Iya, belum. Tapi dia jadi main basket di situ. Gitu dia lah. Ya, dan sekarang Joshua ya dengan sangat bijak lah ya. Sangat bijak. Mau nggak mau harus lah, kalau udah hampir 30 tahun di industri nggak bijak-bijak maka terlaluan lah. Karena Joshua kan masih muda lah ya. Menurut saya sih jangan give up lah Jo. Iya. Masih ada kesempatan. Iya. Temukan lagi sesuatu yang membuat Joshua naik. Karena saya tahu banget Joshua itu pinter banget, lucu banget, nakal banget, jahil banget. Tapi ya itu ya kalau dibilang Joshua tuh cuma satu gitu. Jadi kalau komoditasnya cuma satu, jualnya tuh wah sulit karena ada sakit, ada capek, ada tua nantinya gitu. Dan berkaca dari beberapa entertainer yang di hari tuanya sampai harus menggalang dana. Iya. Amit-amit lah. Iya, maksudnya nggak bisa gitu kita tuh kayak gini. Jadi Joshua mikir kita harus punya regenerasi yang ketika Joshua sakit akan tetap ada komoditasnya gitu. Itu yang dilakukan sama Triwarsana juga kan sebenarnya gitu. Jadi mikirnya memang nggak selamanya bisa di depan layar gitu. Dan pengennya memang autopilot kalau bisa. Dan Majelis Lucu Indonesia melakukan itu sekarang. Wow. Gitu. Jadi kalau itu tadi ya perhatian, atensi publik dan lain-lain tuh mudah-mudahan saya emang udah kenyang lah ya, udah cukup gitu. Bukan itu lagi yang dicari. Tapi untuk bisa panjang, sustainable tuh ya butuh hal-hal yang memang dilakukan di sektor bisnis, bukan cuma di industri hiburannya gitu. Oke, saya coba ngelihat Jo. Tadi saya mancing ada berapa orang yang mau nanya ke Joshua. Apa aja pertanyaan mereka? Mana ya? Di Twitter kebetulan kalau MU kalah doang. Iya tuh baru ada yang geledek tuh. Iya.
baru Apa, mention udah mention kebal orang. sekarang. Dan begitu gede malah jadi kopi tes, bukan jadi gogo MU. Ini Karasham loh. Dari Karasham. Oke. Nggak usah ngomong, kasihan Liverpool. Trofinya cuma ngalahin MU 7-0. Itu dia trofi kita tahu. Dari Fajar Fadil, yang saya ingat dan nyanyi dari kecil cuma lirik ayah miskin, ibu miskin, teman-teman juga miskin. Aduh, itu sehari-hari banget tuh kata-kata beliau. Wah, gue miskin banget ya, bapak gue miskin, ibu gue miskin, Teman-teman miskin. teman-teman miskin. Tapi dulu kita lihat pembantu gue miskin, tukang kebun gue miskin. Ini dari Prahala. Joshua merupakan salah satu film terbaik saat itu dan menjadi awal bangkitnya perfilman dalam negeri. Iya, momentumnya Ya. deket-deket ya. Satu pertanyaan yang mewakili beberapa orang di sekitar saya, apakah film ini terinspirasi oleh film petualangan Sherina yang muncul lebih awal? Oh. Terima kasih dari You Never Walk Alone Forever. Yes. You never walk alone. Yang mananya nih? Yang Sherinanya atau apa? Apanya nih? Pertanyaan dia, apakah ini terinspirasi dari Sherina? Kalau menjawab itu seingat saya sih enggak ya Om, karena Iya. waktu tayangnya cuma beda berapa bulan Ya. dan produksinya hampir bareng kalau nggak salah waktu itu. Ya memang rilisnya dia lebih dulu ya. Iya, memang lebih dulu. Kalaupun iya, kesuksesan petualangan Sherina membuat kita lebih semangat Iya. untuk menyelesaikan betul. film ini. Iya. Tapi kita sungguh dalam segmentasi yang berbeda lah. Iya. Dia lebih musikal, Terus kita suaranya itu Sherina kan bagus banget. bagus banget lah. Suaraku di filmnya aja banyak yang fals. Ngomong aja pales. Iya. Jadi nggak bisa lah kita bandingin. Tapi kita sepakat bahwa kompetisi itu ya kita merasakan ada kompetisi. Ya, dan kompetisinya bukan mereka berdua aja, walaupun topnya Joshua Sherina. Saya bilang kalau Sherina kan cuma di lagu dengan film aja, tapi Joshua kan kemana-mana. Iya. Ada kuisnya, ada apanya gitu ya. Kalau secara personal saya dan Sherinanya sih nggak pernah ada Nggak ada. gimana ya ketemu ya mungkin. Iya, segmentasinya Say beda hi lah. aja. Cuman memang Om Helmi ngeliat dari sektor bisnisnya gitu. Ya. Kita mengisi ceruk. Kalau kita bicara segmentasi, Sherina itu kan medium up ya. Kalau Joshua tuh Middle to low. middle to low lah. Tapi orangnya lebih banyak di situ. Kecil-kecil ya? tapi banyak lah ya. Iyalah, kita ngumpulin rumah-rumah tapi banyak. Tanyaan Jojo, Bung Helmi, fans MU juga nggak dia? Oh, udah Liverpool. jangan bahas. Waduh. Bu, ini Jojo, Bu. Oke, titik pertanyaan, kalau udah punya anak, mau dijadiin anaknya artis cilik nggak? Tergantung dia pengen atau enggak aja sih. Sebagaimana orang tua aku dulu ke Joshua yang dulu gitu. Jadi ya kalau memang dia suka nyanyi atau suka main film ya kita sebagai orang tua akan mendukung-dukung aja. Saya ingat banget dulu ya, papanya Joshua tuh kan punya salon ya. Betul, orang salon itu. Orang salon. Dua-duanya orang salon. Orang salon, soalnya beliau itu punya salon. Tiba-tiba anaknya narsis kayak gini. Dan akhirnya dia ketemu dengan partner saya, Om Lim Siobok. Betul. Yang mengajak Joshua. Joshua ini udah kayak anaknya Pak Siobok. Ya udahlah Mi, kamu pegangin ya, anak ini lucu banget gitu. Dasarnya itu, saya ngelihat itu memang karena ngelihat talentanya Joshua ya, maka mama papanya adalah orang salon. Iya. Walaupun nggak pernah motong rambut saya ya. Nggak punya background di bisnis, nggak punya background di entertainment. Nggak. Iya. Bapak orang Blitar ya? Orang Blitar. Blitar, ibu Surabaya. Surabaya asli. Oke, ini dari Febri Ahmad Yusuf. Kamu harus jujur nih. Oke. Apa yang ditakuti Joshua dari Om Helmi Yahya pada kala itu? Om Helmi galak nggak? Apa ya galak? Emang harus ada yang ditakut? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Kita fun-fun aja. Nggak ada. Ketawa-ketawa cekakan. Pokoknya yang diinget dulu kalau pulang sekolah ke Indosiar mau syuting, Om Helmi baru selesai Siapa Berani, papasan, udah gitu doang tuh. Iya. Papasan, Om Helmi habis selesai Siapa Berani, aku datang buat syuting main bersama Joshua. Karena studionya kadang sama tukeran, kadang cuma sebelahan. Sama-sama di Indosiar. Iya. Dulu kita penguasa Indosiar. Iya, betul. Makanya hafal kantin sate depan Indosiar, hafal. Kantin namanya Agus tuh, Sate Agus. Nah, sate Agus bener. Enak banget itu. Sama minum teh botol. Betul. Semoga tidak bahas 70. Enggak. Titik pertanyaan satu. Ada nggak pengalaman yang paling ngeselin buat Jojo selama Om Helmi jadi manajer Jojo? Jujur aja kamu. Apa ya, Meh? Nggak ada sih kayaknya. Dulu soalnya nggak, selain karena nggak peduli juga karena memang aku ngelakuin aja. Jadi manggung di sini asik, udah jalan aja. Jadi nggak pernah ada yang ngeselin. Ya karena memang kita tuh ngebangun itu perusahaan memang untuk mensupport Joshua lah. Bukan untuk membuat dia kesel ya. Iya, kalau kesel sih aneh ya. Karena
Itu tujuannya untuk jadi di back end gitu. Oke. Jo, ini lucu nih dari Via. Kapan ada lagi di TV gemes sama ibunya si Jojo yang kehujanan tidur di luar. Jadi adegan itu membekas banget ya. Iya ya, nggak tahu kapan sebenarnya license filmnya di mana ya? Rapi Film mungkin Om ya? Tapi mungkin nggak tahu. Kita juga nggak tahu ya. Kita zaman nggak dulu dapat apa-apa tuh. juga. Iya. Kamu Jadi yang main nggak dapat, aku yang nulis Nggak skenario nggak dapat. Itulah aturan Indonesia tuh ngaco. Lagunya pun aku nggak dapat. tuh padahal Om Lagunya yang nulis. puter-puter di mana-mana ya. Nggak dapat apa-apa saya. Lagunya saya yang buat, saya Menteri Utami. Sekarang kalau mau diurus bisa nggak ya Om ya? Nggak tahu saya, mestinya bisa. Ntar saya tanya dengan Om James Sep Sunda. Nah. Oke. Bahas industri dunia anak yang mulai hilang. Buku, musik, film. Jadi sebab perilaku anak zaman sekarang yang dewasa sebelum waktunya. Kita udah bahas tadi. Kalau Jojo mau komen? Ya, sekolah dalam tanda kutip paling awal itu kan sebenarnya keluarga itu tadi Om ya. Yeah. Tadi sebelum kesini di mobil sambil dengerin podcastnya Pak Gita Wirjawan ngobrol sama Mas Menteri Pendidikan. Ya sama, setuju bahwa gadget itu memang tidak untuk semua umur sih. Gitu. Yeah, jadi jangan jadi racun dan penawar gitu, kayak oh anaknya nangis kasih gadget gitu. Mungkin saat itu dia jadi tidak rewel, tapi jangka panjangnya tuh fatal banget. Menurut Mas Menteri sih gitu ya. Dan jujur setuju. Iya, sepakat. Ini film Indonesia pertama yang buat saya nangis, Om Elmia ya. Waduh. Wah, Ari Setiawan. Terima kasih. Terus titip pertanyaan, bagaimana kesan Joshua bisa bermain film bareng Teh Desi Ratnasari? What is the maksud pertanyaan ini? Gimana ya saat itu? Tapi cantik banget sih itu. Oh iya, ibu kandung lagi kan. Jadi, cuman memang kalau kasih beliau tidak membawa tenda biru. Jadi, oh ternyata nggak kemana-mana bawa tenda biru. Di film itu yang ketemu juga tuh apa? Koyoknya Cut Keke. Oh iya, di sini ambil kipas-kipas gitu, kipas-kipas. Banyak yang nggak sadar, kayaknya itu ada product placement, cuman halus banget ya Om ya. Nggak bayar ya? Ada adegan yang Ciki dimasukin. Oh iya, Ciki itu. banyak. Iya. Banyak. Orang nggak ngehit product Endorse-nya placement. banyak. Iya. Ada Ciki. Cubitus, kaos yang dikasih itu Cubitus. Iya. Iya. Orang nanya kok anak orang miskin kok pakai Cubitus? Orang dikasih. Dikasih film ceritanya. Itu ya. Matahari jelas. Itu pinter-pinter penulis aja tuh. Ya, Dila. Sama ini dong, susu ultra dong. Indomilk. 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 Ya? Oh, Indomilk susu ultra. Iya. Oke. Film paling berkesan dalam hidup saya dari Hani Narasi. Wah, terima kasih. Undang Jojo jadi bintang tamu, udah. Udah nih, udah. Buat film anak-anak lagi Kak, enggak kapok. Kayaknya salah ngetek Om, Tri Utami yang dimaksud bukan nih, oh sorry. Salah ini yang ngetek IG-nya. Oh, oke. Terima kasih Pak Elmi telah memberi warna yang indah pada kami. Itu banyak banget sampai sekarang tuh ya. Orang-orang rindu dengan film kayak gini. Iya. Nitip Pak Elmi, bagaimana pandangan Joshua terhadap industri musik anak-anak Indonesia? Iya. Barangkali kamu tekan lagi Jo. Ya itu ya, harus semuanya gitu mau untuk gerak dari medianya, harus mau menyediakan konten untuk anak-anak, orang tuanya harus mau menyediakan waktu untuk nonton bareng anaknya. Betul. Terus pelakunya, produsernya juga harus ada yang mau untuk gambling dalam tanda kutip ya, karena industrinya belum muter gitu. Jadi emang harus nggak ada yang bisa jamin, tapi harus dimulai gitu. Kenapa nggak lu aja Jo gitu? I did my part gitu, udah di masa lalu. Masa sih gue lagi sekarang gitu. Ayo dong yang lain dong gitu. Sebenarnya Jo ya, Jojo bisa ngetek ya, bisa cari gitu, nge-search video apa yang paling banyak ditonton di dunia. Oke. Ya, dapatnya cek Baby Shark. Iya. Itu yang nonton miliaran Jo. Baby Shark itu ya. Baby Shark. Korea Terus punya. Indonesianya siapa tau nggak? Apa tuh? Kan Nunu. Paling banyak. Iya, abang tukang bakso yang nonton berapa banyak miliar ya? Wow. Ya, Berarti jadi marketnya ada dong? banget. Kan kita nyari duitnya dari AdSense dong. Iya. Kenapa? Jadi saya kemarin pernah jadi tebak-tebakan tuh di kuis. Wah, mana video yang paling banyak tonton? Raffi. Wah, gue bilang Raffi nggak apa-apanya. Deddy Corbuzier apa lagi? Kenapa brand nggak mau tap in ya ke konten Iya, itu iya, ya? iya. Jadi ini ceklah sekarang ya. Kita bisa cek. Saya bisa cek nih. Apa? 1 miliar. Abang tukang bakso kan Nunu kan? Mereka Nunu tuh tenang-tenang aja, Jo, kurang ajar dia. Tapi masalahnya apakah videonya dia yang punya gitu, right-nya. Oh iya bener. Yang upload tapi channel siapa? Kan Nunu ya? Bukan Pak, GNT
Oh iya, mungkin itu resmi tapi kayaknya. Gajah Muda. Iya, GMP. Tapi kan saya kebagian dong. Iya, Jadi kebayang, Jo. Jadi cucu saya aja dengar Baby Shark itu bisa 20 kali sehari. Cuman gini-gini aja ya. Iya dong. Gini-gini. Begitu dia nangis puterin dia ke joget-joget Iya, gitu. Cocomelon lah. Cocomelon tiap hari itu Iya. ditayangin. Jadi bisa miliar, bisa ratusan juta. Wow. Jadi bukan Ariel Noah, bukan Raisa. Video Selama terbanyak ini Kak Nunu. Kirain Close the Door atau No, apa Rans bukan ya? Kak Nunu. Wow. Tuh. Hai Kak Nunu. Halo Jo. Kacamatanya di atas ini. Kacamata gini. Halo Jo. Itu harusnya brand tap in sih ke sana. Semoga dia menjadi inspirasi bagi Joshua. Jadi kalau serius Iya. nih, bisa bikin lagu yang membuat bayi aja bisa diem kalau dia nangis, Itu. atau bisa dia bergerak. Wow. Tuh dia. Tuh, bakso udah berapa tuh? JNP Musik. Berapa? 1 billion. Iya. Wow. Coba lihat Baby Shark. Ada lagi tuh kemarin Jar yang main anak kecil yang pakai jari-jari itu, yang nonton ratusan juta terus. Iya sih, karena anak kecil, anak bayi itu ada terus. Ada terus lah. Ada Dan terus. dia bisa berulang-ulang. Iya. Masa orang nonton Helmi bicara lebih dari 2 kali udah muak kali. Iya, benar-benar. Baby Shark. 189 miliar views. 199 juta 189 itu. juta. Iya, tapi mungkin banyak versi lah. Kayak video-video K-pop loh ini viewersnya. Lebih gila kali. Wow. Ayo Jo, bagian Jo. Menarik ya ceruk ini ya. Aku baru tahu nih. Bikin apa kita Om? Pokoknya asal anak-anak suka gitu. Iya. Iya. Dan tiap hari dia puter, selesai Jo. Iya, benar-benar. Tapi kenapa share dan rating di TV acara anak-anak nggak pernah nunjukin ini ya? Lagi-lagi ke sana. Lagi ke sana yang gue bilang tadi. Oh. Karena acara anak-anak harus taruhnya di pagi. Bukan Pagi prime itu time. rating red cut ya. Murah. Biaya pemasangan iklan murah banget. Iya. Begitu murah, revenue-nya jadi kecil. Begitu revenue-nya kecil, biaya produksi pasti kecil. Biaya produksi kecil pasti bentuk produksinya nggak akan Iya bagus-bagus amat. Jadi memang harus media-media kayak gini yang gerak. Iya, iya. Udahlah, kita nggak usah lagi ngomong yang Konvensional. konvensional lah. Kita Iya. main ke eranya kan era Digital. new media. Benar. digital. Wah, menarik nih angkanya. Soge Jo. Ya. Nanti kamu tanya Kak Nunu aja, dapat berapa tuh dari apa Iya ya. masuk. Nanya-nanya ke Kak Nunu ya. Karena setelah mikir, kayaknya nama Joshua Suherman cukup tepat untuk gerak nih di Iya, bidang ini. Karena image-mu kan anak-anak ya. Iya. Kamu buat pokoknya karya dengan research apapun, anak-anak suka. Nggak harus akunya depan layar, Nggak tapi harus lah. setidaknya aku Nggak harus tahu. lah. Tahu. Iya. Gamenya tahu lah. This is the market. Om Helmi lagi mau angkat satu proyek. Orang juga nggak tahu kalau film Blok M itu saya yang buat. Skenario Desi ya. Ratnasari juga kan? Desi Ratnasari juga. Iya. Saya tuh selalu pasang sama Desi. Nah dulu kan kemarin waktu Citayam Fashion Week, Iya. itu kan agak-agak waktu zaman-zaman ngeceng di Blok M. Oh. Ya nanti nonton tolong doain kita akan bikin apa di Melawai itu. Fashion on the street. Wah, keren. Mobil klasik. Keren. Sepatu roda. Karena Blok M itu Musik. bakal lokasi Bakal lokasi mejeng. Iya. Itu juga anakku nonton 7 kali dia nggak tahu kalau itu yang bikin bapaknya. Nggak kebayang banget loh Helmi Yahya akuntan gitu pernah bikin skenario film. Tapi nonton di mana sekarang kalau mau Blok M atau Joshua? Ada Joshua? di YouTube. Tapi nggak resmi ya? Nggak resmi. Nggak resmi ya? Ya masuk aja ke YouTube ya. Saya kemarin nonton yang Joshua Di masih YouTube. bisa ditonton Cuma nggak HD ya pasti ya? pasti. Oh kalau Joshua masih bagus. Oh, Ya. Blok M yang... Blok M. Dulu saya juga bikin ketika musim durian tiba, skenario apa ceritanya saya yang buat. Wah, kualitasnya udah parah-parah. Iya, harus direstorasi tuh. Restorasi. Oke Jo, terima kasih. Terima kasih banyak Om Helmi. Sehat ya Jo. Sehat-sehat. Sukses. Iya. Saya menantikan kebangkitan seorang Joshua Suherman. Cucu. Oke, siap. GGMU. Dan insap dia. Enggak. Tatonya aja YNWA kalau di sini masih aman. Oh sekarang ada gampang lo ngapis tato, ngapus sama dia yang tipis-tipis gitu. Tergantung prestasi tahun itu. Erik Ten Hag. Oh udah janji nggak ngomong bola. Kita jumpa lagi dengan tamu saya yang hebat lainnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Yahya Bicara.
Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.